Media Inggris puji Marcelino Ferdinand, gelandang timnas Indonesia harus beri bukti. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menekankan bahwa kerja keras saja tidak cukup buat skuad Garuda untuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Sedang fokus bela timnas Indonesia, Tom Haye diburu NAC Breda. Pengamat Arab Saudi remehkan timnas Indonesia bukan pesaing kuat elang hijau demi tiket Piala Dunia 2026. Sampai berani katakan hal ini. Erick Thohir tegaskan, regulasi pemain U21 di Liga 2 untuk tingkatkan kualitas timnas. 5 pemain timnas Indonesia yang berpotensi mengejutkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, nomor 5 Calvin Verdon. Pelajaran dari kasus Tas Dimas Derajat hilang, PSSI perketat keamanan timnas Indonesia. Kata-kata pertama Maarten Paes usai pertama kali ikut sesi latihan timnas Indonesia. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Media Inggris puji Marcelino Ferdinand, gelandang timnas Indonesia harus beri bukti. Oxford United mendatangkan beberapa pemain baru untuk berlaga di kasta kedua Liga Inggris Championship musim ini. Berstatus tim promosi, hampir semua lini diisi nama-nama baru di tim yang bermarkas di Kasam Stadium tersebut. Ada 22 pemain yang didatangkan oleh pelatih Des Buckingham. Salah satunya adalah Marcelino Ferdinand yang direkrut dari KMS Kadeinze. Berbeda dari rekan setimnya, Marcelino masih belum mendapatkan kesempatan untuk debut. Meski sempat berkarir di Belgia, tentunya dia harus berjuang keras untuk mendapatkan menit bermain. Apalagi dia saat ini berada di Liga Inggris yang terkenal ketat dan memiliki daya juang tinggi. Setelah tugas bersama timnas Indonesia, dia harus segera menemukan kesempatan bersama Oxford. Media asal Inggris Herald Series memberikan laporan terkait performa pemain baru Oxford United musim ini. Khusus untuk Marcelino, dia harus cepat beradaptasi dengan tim barunya tersebut. Sebagai pemain muda, kesempatan ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Butuh kerja ekstra keras agar dia merasakan bermain di Championship. Pemain internasional Indonesia Marcelino Ferdinand mungkin membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan sepak bola Inggris, tulis laporan Herald Series. Meski belum merasakan debut, potensi Marcelino tidak bisa dilupakan. Selain itu, dia merupakan pemain andalan di timnas Indonesia saat ini. Kondisi tersebut jadi bukti bahwa sang pemain tidak bisa dipandang remeh dan memiliki kemampuan spesial. Ini yang harus dimaksimalkan dan terus diasah selama dia berkarir di luar negeri. Namun dia datang dengan banyak potensi, tutup media tersebut. Inilah saatnya Marcelino membuktikan diri. Marcelino Ferdinand kini berada di titik krusial dalam kariernya, di mana pujian dari media Inggris harus dibuktikan dengan aksi nyata di lapangan. Liga Inggris bukanlah arena bagi mereka yang setengah hati dan Marcelino harus cepat beradaptasi serta menunjukkan bahwa dirinya lebih dari sekadar pemain muda berbakat. Dengan tekad yang kuat, inilah saatnya bagi Marcelino untuk membuktikan bahwa dia layak menjadi andalan bukan hanya di Oxford United tetapi juga di panggung internasional. Sekarang, dunia menantikan langkah besar Marcelino berikutnya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menekankan bahwa kerja keras saja tidak cukup buat skuad Garuda untuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini dipastikan bergabung dalam grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Bergabung dalam grup C ini, timnas Indonesia menjadi salah satu klub yang tak diperhitungkan. Pasalnya dalam grup ini, tim asuhan Sintayong menjadi satu-satunya tim yang peringkatnya berada di bawah 90 ranking FIFA. Sementara timnas Indonesia saat ini menempati posisi ke-133.
Selain masalah peringkat, 3 dari 5 calon lawan timnas Indonesia di grup C ini sudah menjadi langganan tampil di Piala Dunia. Untuk Jepang dan Australia tak pernah absen tampil di Piala Dunia dalam 5 edisi terakhir, sedangkan untuk Arab Saudi dipastikan selalu tampil dalam 2 edisi terakhir. Situasi ini membuat timnas Indonesia tak masuk tim yang perhitungan, bahkan tak sedikit media asing yang meragukan tim asuhan Shin Tae-yong bisa bersaing di putaran ketiga. Bahkan media Vietnam menilai nasib timnas Indonesia tak akan berbeda dengan The Golden State Warriors yang kesulitan bersaing di putaran ketiga pada kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu. Saat banyak mata yang meragukan timnas Indonesia dan tak memperhitungkan tim merah putih, Shin Tae-yong justru menekankan kepada para pemain agar bisa membuktikan diri bahwa mereka bisa membuat lawan-lawan bakal kesulitan menghadapi mereka. Datang sebagai pendatang baru dan harus bersaing dari 18 tim terbaik di benua Asia ini memang membuat timnas Indonesia menjadi tim yang paling tidak diunggulkan untuk bisa melangkah lebih jauh. Namun pelatih asal Korea Selatan tersebut menekankan bahwa ia telah memiliki pengalaman yang luar biasa saat tim asuhannya diremehkan dan tak diperhitungkan. Kala itu Shin Tae-yong menukangi Korea Selatan di Piala Dunia 2018 dan saat itu tim asuhannya tak diunggulkan. Namun ia berhasil membuat Son Heung-min dan kawan-kawan tampil mengejutkan dengan mengalahkan juara bertahan waktu itu yakni Jerman. Korea Selatan berhasil mengalahkan Jerman dengan skor 2-0. Dengan pengalaman berharga ini, Shin Tae-yong pun ingin menularkan kepada pemain timnas Indonesia. Apalagi perjuangan pertama tim merah putih di putaran ketiga ini bakal dimulai dengan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Jelang memulai perjalanan ini, Shin Tae-yong mengatakan saat itu Son Heung-min dan kawan-kawan terus bekerja keras hingga akhirnya bisa mengalahkan tim juara bertahan. Menurut pelatih berusia 53 tahun tersebut, timnas Indonesia pun bisa mempelajari ini. Kerja keras dalam pertandingan. Waktu itu Korea Selatan bisa memenangkan pertandingan, sekarang pun Indonesia bisa apalagi di kualifikasi Piala Dunia, ujar Shin Tae-yong sebagaimana dilansir B dari laman resmi FIFA, Selasa. Saat tak masuk perhitungan dan tak diunggulkan menurut Shin Tae-yong yang harus dilakukan timnas Indonesia yakni mempelajari kelemahan dan kelebihan pemain lawan. Dengan menguasai kekurangan dan kelebihan ini, tentu para pemain dapat memberikan perlawanan saat berhadapan. Para pemain Indonesia harus bisa mempelajari dan menyadari apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan pemain lawan, kata Shin Tae-yong. Lalu apa yang diminta kami para staf pelatih, para pemain juga harus benar-benar bisa memahaminya, ucapnya. Artinya harus banyak berpikir dan menggunakan inteligensi dengan baik. Dengan mengetahui kelemahan dan kelebihan para pemain, tentu Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus memiliki fisik yang bagus. Mantan pelatih Seongnam Ilhwa Chunma tersebut juga menekankan kepada tim asuhannya agar bekerja keras selama tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Namun, ia menekankan bahwa kerja keras saja tidak cukup. Akan tetapi ia berharap para pemain bisa memiliki fisik, hati, dan misi yang bagus sebagai tim, sehingga diharapkan para pemain bisa menjalani pertandingan dengan baik di setiap laga. Oleh karena itu, alih-alih pusing memikirkan menjadi tim yang tak diunggulkan, ia menjaga motivasi para pemain agar bisa tampil maksimal nantinya. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Shin pun menargetkan timnas Indonesia bisa masuk peringkat 4 besar di grup C. Pasalnya, apabila masuk 4 besar, tim merah putih masih memiliki peluang untuk tampil di babak playoff buat memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Untuk itu, ia menekankan agar tim asuhannya bisa bekerja keras dengan diimbangi kecerdasan untuk bisa meladeni permainan lawan-lawannya. Jadi, dengan bekerja keras saja sebenarnya tidak bisa meladeni tim-tim yang bagus itu secara maksimal, tutur Shin. Selain itu, hati, fisik, maupun visi kami sebagai tim semuanya harus menjadi satu. Intinya harus bekerja keras, maka akan bisa memenangkan pertandingan walaupun melawan tim-tim yang lebih baik, pungkasnya. Sedang fokus bela timnas Indonesia, Tom Haye diburu NAC Breda.
Tom Haaien disebut memiliki kans merapat ke klub peserta kasta tertinggi Liga Belanda NAC Breda saat membela timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia. Pemain 29 tahun tersebut sudah bergabung dengan skuad timnas Indonesia di Jeddah jelang pertandingan di markas Arab Saudi pada Kamis waktu setempat. Tom Haaien juga ikut dalam skuad untuk laga kandang timnas Indonesia menghadapi Australia di Jakarta pada Selasa. Di tengah jadwal membela negara, Haaien mendapatkan sorotan lantaran belum memiliki klub. Gelandang berjulukan Sang Profesor itu belum bergabung dengan klub manapun usai kontraknya dengan SC Heerenveen berakhir pada 1 Juli 2024. Tom Haaien sempat dikaitkan dengan beberapa klub besar Eropa. Pemain 29 tahun tersebut sempat dihubung-hubungkan dengan Fortuna Sittard, Sivasspor, Dinamo Zagreb, dan Oxford United. Kabar terkini, Tom Haaien justru disebut bakal bergabung dengan NAC Breda. Kabar soal Haaien bakal merapat ke NAC digaungkan jurnalis olahraga Belanda Joost Blauwhof dalam akun X pribadinya. Pria yang menjadi bagian dari media Voetbal International itu menyebutkan ada komunikasi Haaien dengan NAC Breda. Kabar ini dikonfirmasi dari sumber dalam klub NAC Breda. Joost mengabarkan bahwa Tom Haaien sudah bersedia menerima tawaran klub asal Breda tersebut. NAC sedang berdiskusi dengan Tom Haaien, tulis Joost Blauwhof. Gelandang bebas transfer itu kini tengah bersiap untuk pertandingan internasional bersama Indonesia. Namun kemudian dapat kembali ke Stadion Rad Verlag. Orang dalam klub mengonfirmasi hal ini. Pemainnya sendiri bersedia tetapi harus ada ruang dulu, lanjutnya. Haaien tak asing dengan klub yang berasal dari daerah Breda tersebut. Pasalnya, Tom Haaien pernah membela kesebelasan tersebut pada 2020 hingga 2022. Tom Haaien kala itu direkrut dari ADO Den Haag dengan status pinjaman selama 6 bulan lebih dulu. Usai periode tersebut, Tom Haaien direkrut dengan status permanen pada musim berikutnya. Selama memperkuat NAC Breda, Haaien mengoleksi 8 gol dari 61 pertandingan. Kebersamaan Tom Haaien dengan klub tersebut berakhir pada Januari 2022. Saat itu pemain 29 tahun tersebut hijrah ke SC Heerenveen dengan biaya transfer yang tidak dibocorkan ke publik. Tom Haaien merupakan satu-satunya anggota timnas Indonesia yang sampai saat ini belum memiliki klub. Di tengah gemuruh laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Tom Haaien tak hanya fokus membela timnas Indonesia, tetapi juga menghadapi dilema karier yang besar. Sang Profesor yang saat ini belum memiliki klub justru menjadi incaran NAC Breda, tim yang pernah ia bela dengan penuh kebanggaan. Di saat rekan-rekan satu tim sibuk dengan persiapan di lapangan, Haaien harus mempertimbangkan masa depannya di dunia sepak bola. Apakah ia akan kembali ke Stadion Rad Verlag dan melanjutkan kisah lamanya di Liga Belanda, ataukah memilih jalur lain yang tak terduga? Yang pasti, keputusan ini akan menjadi titik balik penting dalam kariernya. Namun untuk sekarang, Haaien harus meletakkan semua pikiran tentang masa depannya di belakang dan memberikan segalanya untuk Garuda di lapangan. Saat ini Indonesia adalah prioritas dan Haaien punya kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa meskipun tanpa klub, ia tetaplah gelandang kelas dunia. Pengamat Arab Saudi remehkan timnas Indonesia bukan pesaing kuat elang hijau demi tiket Piala Dunia 2026. Sampai berani katakan hal ini. Legenda sepak bola Arab Saudi angkat bicara soal pertemuan elang hijau kontra timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pendapat tersebut disampaikan oleh Khalil Al-Zayani. Pria kelahiran Dammam tersebut pernah tampil untuk timnas Arab Saudi sebagai pemain. Dirinya juga sukses sebagai pelatih. Salah satu pencapaian terbaiknya saat membawa Arab Saudi jadi juara Piala Asia untuk pertama kalinya pada 1984. Selain itu, dirinya juga berhasil meloloskan elang hijau ke putaran final Olimpiade 1984 Los Angeles. Khalil Al-Zayani menganggap timnas Indonesia bukan pesaing kuat bagi Arab Saudi untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia.
Meski begitu, dirinya tak mau skuad Elang Hijau meremehkan timnas Indonesia. Kami tidak bisa menggambarkan tim Indonesia sebagai pesaing kuat tim Saudi di kualifikasi ini, ujar Khalil Al-Zayani dikutip bolasport.com dari Ar-Riyadiyah. Namun, mereka harus dihormati di dalam lapangan hijau. Perbedaan kemampuan kedua tim terletak pada Saudi Green, namun harus kita akui bahwa sepak bola tidak cenderung pada ekspektasi seperti itu lanjutnya. Pria 77 tahun tersebut meminta skuad Arab Saudi bisa mengemban tanggung jawab besar sebagai skuad The Green Falcons. Dirinya berharap anak asuh Roberto Mancini bisa memenangkan laga lawan timnas Indonesia. Dan keyakinan kita kepada Tuhan sangat besar, ujar Khalil. Dan kemudian pada tim kita untuk memenangkan pertandingan ini. Dan saya berharap itu anggota tim Saudi akan sepenuhnya menjalankan peran yang diminta dari mereka. Dan bahwa mereka akan mengatasi tahap ini untuk mencapai Piala Dunia 2026 lanjutnya. Khalil yakin sepenuhnya bahwa Arab Saudi bakal menang lawan timnas Indonesia. Tuhan tahu yang terbaik, tapi saya pikir tim Saudi akan memenangkan pertandingan ini, ujar Khalil. Untuk itu Khalil mengingatkan skuad Arab Saudi untuk mempersiapkan fisiknya sebelum lawan timnas Indonesia. Selain itu, ex-pelatih Arab Saudi tersebut juga mengingatkan Salam Al-Dawsari untuk menjaga statusnya sebagai negara top di sepak bola Asia. Setiap pemain harus mempersiapkan diri secara fisik dan psikis untuk menghadapi pertandingan ini agar siap sepenuhnya untuk memainkannya, ujar Khalil. Dan berusaha keras untuk meraih hasil yang baik di dalamnya demi menjaga nama baik sepak bola Saudi benua ini. Dan ia memiliki pencapaian jangka panjang yang memerlukan kerja keras untuk melestarikannya. Dan menjadikan Arab Saudi berada di puncak piramida sepak bola Asia, tutupnya. Ketika Khalil Al-Zayani, legenda sepak bola Arab Saudi, meremehkan timnas Indonesia sebagai pesaing lemah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia mungkin lupa bahwa sepak bola adalah permainan yang penuh kejutan. Meski perbedaan kualitas di atas kertas terlihat jelas, timnas Indonesia punya semangat juang yang tak bisa dianggap enteng. Ini bukan hanya soal fisik atau taktik, tetapi tentang tekad dan keinginan untuk membuktikan diri di panggung internasional. Elang hijau boleh merasa di atas angin, tetapi jangan lupa, elang Garuda siap terbang tinggi dan mengejutkan siapa saja yang meremehkannya. Dengan semangat pantang menyerah, timnas Indonesia siap memberikan perlawanan sengit dan mungkin kejutan besar. Inilah momen bagi Garuda untuk menunjukkan bahwa mereka layak diperhitungkan bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai lawan yang tangguh dan berbahaya. Ayo Garuda, terbanglah tinggi dan buktikan bahwa kalian adalah kekuatan yang tak bisa diabaikan. Erick Thohir tegaskan, regulasi pemain U21 di Liga 2 untuk tingkatkan kualitas timnas. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengatakan regulasi pemain muda U21 di Liga 2 Indonesia musim 2024-2025 ditujukan untuk meningkatkan kualitas tim nasional Indonesia di masa depan. Liga 2 musim ini mewajibkan seluruh tim untuk mendaftarkan minimal 5 pemain muda U21. Kuota ini bertambah dari musim sebelumnya yang diwajibkan mendaftarkan 3 pemain muda U21. Sekarang kita mendorong bahwa pemain timnas di bawah U21 harus dimainkan di Liga 2. Kata Erick pada acara jumpa pers Liga 2 musim 2024-2025 di Pegadaian Tower, Jakarta, Selasa. Hal-hal ini saya harapkan berkesinambungan antara Liga 2, Liga 1, dan timnas ini punya jenjang yang baik. Di Liga 2, para pemain U21 dibina yang timnas, yang di Liga 1 pemain timnasnya bermain, lalu timnasnya bermain. Di Liga 2 dan Liga 1 juga berkesinambungan, tambahnya. Pria 54 tahun itu berharap penerapan regulasi ini dapat memunculkan generasi-generasi emas baru yang bertalenta. Dalam jangka panjang, ia berharap generasi emas pesepak bola ini akan terus berdatangan dan menjadi sebuah tradisi setiap tahunnya. Ya, kita tahu kita punya yang namanya generasi emas hari ini. Tetapi kita harus menanti juga generasi emas berikutnya, katanya.
Kemarin kita lihat U20 kita sudah bermain baik tapi belum konsisten. U17 kita sudah bermain baik tapi belum konsisten. Nah, ini yang kita bilang selalu saya ingin mengharapkan hasil-hasil yang baik itu jadi sebuah tradisi, tambahnya. Sementara itu, Direktur Utama PT Liga Indonesia baru Ferry Paulus mengatakan ada perubahan tentang ketentuan bermain para pemain U21 di Liga 2. Jika sebelumnya setiap klub wajib memainkan minimal satu pemain U21 dengan waktu minimal 45 menit, maka pada musim ini setiap klub harus memainkan para pemain mudanya selama 90 menit. Yang didaftarkan paling sedikit 5 yang main 90 menit. Sekurang-kurangnya 90 menit. Bisa 3 main dengan masing-masing 30 menit, bisa juga semuanya main dengan 4 pemain 20 menit dan 1 pemain 10 menit, jelas Ferry. Lima pemain timnas Indonesia yang berpotensi mengejutkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, nomor 5 Calvin Verdon. Sebanyak 5 pemain timnas Indonesia yang berpotensi mengejutkan Arab Saudi akan diulas di sini. Timnas Indonesia akan tandang ke markas Arab Saudi di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di King Sport City Stadium. Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong membawa 26 pemain untuk laga melawan Arab Saudi. Dari 26 pemain yang dibawa, 5 pemain diantaranya berpotensi mengejutkan Arab Saudi. Lantas siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 5 pemain timnas Indonesia yang berpotensi mengejutkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. 1. Jay Itzes. Meski berposisi sebagai bek tengah, Jay Itzes juga dapat diandalkan untuk membobol gawang lawan. Lewat situasi set piece, Jay Itzes yang memiliki tinggi badan 190 cm dapat mengejutkan pertahanan Arab Saudi. Dalam segi bertahan, jangan pernah meremehkan kualitas bek 24 tahun ini. Salam Al-Dawsari dan kawan-kawan dijamin kesulitan melewati pemain yang satu ini. 2. Nathan Chu Aon. Nathan Chu Aon menemukan posisi terbaiknya bersama Shin Tae-yong. Ia ditempatkan sebagai gelandang dan pintar menginisiasi serangan. Di laga terbaru bersama Timnas Indonesia, Nathan Chu mencetak 2 assist saat skuad Garuda menang 2-0 atas Filipina. 3. Ragnar Oratmangoen. Ragnar Oratmangoen bakal berjuang mencetak gol di laga ini setelah pada 2 laga pamungkas bersama skuad Garuda, Ragnar Oratmangoen mandul. Ragnar Oratmangoen butuh mencetak gol untuk meningkatkan mentalitasnya yang sedang menurun. Jika mencetak gol di laga ini, Ragnar Oratmangoen bakal pulang ke klub FCV Dender dengan motivasi tinggi. 4. Tom Haye. Tom Haye merupakan otak serangan Timnas Indonesia. Serangan Timnas Indonesia biasanya bermula dari gelandang 29 tahun ini. Secara kualitas, Tom Haye memiliki kapasitas untuk membobol gawang skuad asuhan Roberto Mancini. 5. Calvin Verdon. Nama terakhir ada Calvin Verdon. Pesepak bola 27 tahun merupakan wingback kiri terbaik yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini. Tak hanya piawai mengawal sisi kiri pertahanan, Calvin Verdon juga dapat diandalkan membobol gawang lawan. Sekarang harapannya hasil positif dapat disabet Timnas Indonesia saat melawat ke markas Arab Saudi. Pelajaran dari kasus tas Dimas Derajat hilang, PSSI perketat keamanan Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya akan memperketat latihan Timnas Indonesia. Ini dilakukan agar tidak ada lagi kejadian tas hilang yang dialami pemain Timnas Indonesia, Dimas Derajat. Tas Dimas Derajat hilang usai ia melakukan latihan Timnas Indonesia di lapangan ABC, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu. Di dalam tas Dimas Derajat ada barang berupa dompet dan handphone. Pelaku pengambil tas striker Persib Bandung itu dikabarkan sudah tertangkap. Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI tidak mau lagi ada kasus tersebut.
Saya akan pastikan bahwa keamanan timnas Indonesia itu menjadi prioritas, kata Erick Thohir di Pegadaian Tower, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa. Erick Thohir mengakui bahwa ada kehilangan tas dari Dimas Derajat. Menteri BUMN itu langsung menghubungi Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Erick Thohir ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Adapun Sumarji juga tidak ada di lokasi saat tas Dimas Derajat hilang. Sumarji hanya mendapatkan informasi dari staf pelatih Timnas Indonesia. Pria yang kini menjabat sebagai Kasubdit BPKB di Trigiden Korlantas Polri itu juga menyayangkan adanya kejadian tersebut. Saya langsung telepon Pak Sumarji karena ada indikasi kemarin yang dimana saya tidak tahu titik hilangnya, kata Erick Thohir. Erick Thohir agak sedikit kecewa dengan Sumarji. Sebab pengamanan Timnas Indonesia dinilai kendor sehingga banyak masyarakat umum yang masuk ke lokasi latihan, bahkan sampai duduk di tribune tempat pemain menyimpan barang-barang. Ketua BTN yaitu sepertinya polisi ya. Coba nanti ditanyakan ke dia. Meskinya dia punya keseriusan juga melindung para pemain Timnas Indonesia, kata Erick Thohir. Erick Thohir meminta kepada Dimas Derajat dan pemain Timnas Indonesia lainnya untuk tidak memikirkan itu. Para pemain Timnas Indonesia diminta fokus untuk menghadapi Arab Saudi. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Arab Saudi pada laga perdana Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Kamis. Saya tidak mau hal-hal kecil ini mengganggu persiapan Timnas Indonesia. Saya sudah sampaikan ini ke Pak Sumarji, Coach Sintayong, dan pemain untuk fokus saja. Kehilangan-kehilangan ini nanti saja dan akan kami jamin. Kami akan melakukan perbaikan, tutup Erick Thohir. Kata-kata pertama Maarten Paes usai pertama kali ikut sesi latihan Timnas Indonesia. Maarten Paes telah mengikuti latihan perdana bersama Timnas Indonesia. Penjaga gawang 26 tahun tersebut mendapatkan sambutan positif dari rekan setim. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia sudah berada di Jeddah, Arab Saudi. Tim Garuda bakal menantang Arab Saudi di laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut bakal digelar pada Jumat dini hari waktu Indonesia di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Kehadiran Maarten Paes tentu jadi oase bagi skuad Timnas Indonesia. Pemain asal Nijmegen, Belanda tersebut telah dinanti begitu sangat lama oleh publik Indonesia untuk membela tim Merah Putih. Meski dirinya sudah berstatus menjadi warga negara Indonesia, Maarten Paes harus menanti waktu cukup lama untuk memenuhi syarat untuk membela tim Garuda. Hal ini karena dirinya sempat bermain dengan Timnas U21 Belanda di usia 22 tahun pada 2020. FIFA akhirnya memberikan izin kepada Maarten Paes mewakili Timnas Indonesia mulai 18 Agustus 2024. Dirinya pun sudah mengikuti sesi latihan pada Senin malam waktu Indonesia Barat. Meski sudah mengikuti sesi latihan, dirinya belum bisa mencatatkan debut di laga lawan Arab Saudi. Pasalnya, pendaftaran pemain untuk laga perdana sudah ditutup sebelum status Maarten Paes disahkan oleh FIFA buat membela Timnas Indonesia. Maarten Paes bakal debut pada laga kedua Timnas Indonesia. Pada laga tersebut, tim Garuda bakal main lawan Australia. Laga tersebut bakal digelar pada 10 September 2024 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Maarten Paes pun sudah memperkenalkan diri dengan rekan setimnya. Dirinya senang bisa bergabung dengan kamp latihan Timnas Indonesia. Kiper FC Dallas mengaku terhormat bisa membela Merah Putih. Pemain asal Nijmegen tersebut ingin meraih pencapaian terbaik bersama Timnas Indonesia. Nama saya Maarten, ujar Maarten Paes di akun Instagram Timnas Indonesia. Saya senang bisa berada di sini. Suatu kehormatan besar bagi saya. Sangat bersyukur dan berharap kita dapat mencapai hal-hal besar. Tutupnya.